wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tanggal 22. Pinter sekali. Tanggal 23, kemarin hari santri, sekarang hari Senin. Tahu santri tidak? Santri itu orang yang belajar, yang terus belajar, tidak ada berhentinya. Kalau santri biasanya mempraktekkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Contoh, ketika kita mau masuk kamar mandi, apa yang kita baca? Ayo, hafal tidak? Doa masuk kamar mandi. Allahumma. Tadi dengar dari Pak Jelani katanya Allahumma janibna syaiton. Masya Allah, luar biasa. Itu salah ya. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya apa? Ya Allah, saya berlindung dari godaan setannya. Itu salah. Ya Allah, kami berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Itu ingat nih ya. Ingat sekali lagi, yang mau masuk kamar mandi doanya bagaimana? Allahumma minal khubuthi wal khaba'is. Itu salah satunya. Kemudian tata cara yang kedua, ketika kita mau masuk kamar mandi, kaki kanan, kaki kiri. Yang betul, kaki kanan, kaki kiri. Kiri. Kemudian masuk. Selanjutnya tutup pintu. Nah, bahaya kalau mau ditutup ya. Itu namanya bersuci. Itu sudah diatur sedemikian rupa dalam agama Islam. Luar biasa. Ini kelas 6 nih. Ditanya kayaknya nggak hafal nih. Doa masuk kamar mandi hafal tidak? Hafal tidak? Kelas 9. Mohon maaf karena saya terpesona ini dengan kamera. Coba kelas 9, doa masuk kamar mandi. Nah, itu luar biasa ya. Itu salah satunya bahwa kita adalah santri. Apakah sekolah yang di sekolah SD Kadu Manis atau SMP 61 atap termasuk santri? Ulangi lagi. Apakah kalian termasuk santri? Apakah kalian termasuk santri? Kalian sudah melaksanakan sholat duha? Yang tadi pagi tidak sholat subuh? Wah, banyak ini. Pak Guru bertanya, sholat hukumnya wajib. Setiap orang yang bernafas kemudian bersaksi bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka wajib melaksanakan sholat. Kecuali satu yang tidak wajib melaksanakan sholat, yaitu orang gila. Orang gila tidak wajib melaksanakan sholat. Berarti yang tadi pagi tidak sholat subuh, berarti kalian yang ngomong loh, bukan Pak Guru. Sekali lagi, yang tadi pagi tidak sholat subuh berarti nanti bukan Pak Guru yang ngomong. Sekali lagi, yang tadi pagi tidak sholat subuh berarti alhamdulillah, berarti sadar loh ya. Yang ngomong kalian dan kalian tidak melaksanakan sholat subuh. Paham ya? Berarti mulai sekarang momentum hari santri kita perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kata yang luar biasa ini. Apa itu pemuda? Dalam bahasa Arab dikatakan innal fata. Dikatakan pemuda adalah mayaqulu ha anada. Yang dikatakan pemuda adalah ini saya. Paham tidak? Kalian pemuda apa masih kecil? Ulangi lagi. Pemuda apa masih kecil?
Remaja apa pemuda? Kemudian disambung berikutnya, walaisal fata mayaqulu kana abi. Orang yang mengandalkan bapaknya, orang kaya yang mengandalkan bapaknya ganteng. Nih seperti Pak Jelan itu ganteng, masih pantas menikah lagi karena iya ini ganteng sekali ini. Pak Jelani itu dulu di sekolahnya menjadi model keteladanan karena Pak Jelani kalau berangkat pagi sekali, maka di situ disebut dengan role model, contoh yang baik. Betul Pak? Mana Pak Jelani? Nah, ingat ya, apa itu pemuda? Pemuda adalah yang mengatakan ini diri saya, bukan ini bapak saya. Itu luar biasa. Nih cerita, dulu itu ada seorang nabi yang luar biasa, namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri dua. Satu namanya Siti. Kenapa tambah Siti nih? Siapa namanya? Yang bisa menjawab dapat HP. Siapa namanya? Istrinya Nabi Ibrahim. Siti Hajar sama Siti Sarah. Sarah apa Sarah? Iya, Sarah. Karena kita orang Indonesia mengatakan Sarah. Nah, nanti kalau kita ke Mekah namanya Sarah. Siapa yang betul? Tergantung mulut kita mengucapkan. Ketika itu Nabi Ibrahim, kemudian istrinya namanya Siti Hajar, kemudian Ismail ditinggal di padang pasir, gurun pasir, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Ibrahim pergi, ditinggallah Siti Sarah sama Nabi Ismail. Setelah itu apa ini? Tangan. Nah, kemudian Nabi Ismail kehausan. Kalau anak kecil haus berarti mau minum susu ibunya. Kemudian karena Sarah tidak minum, tidak makan karena tidak ada makanan, menangislah Ismail luar biasa. Air susu ibunya tidak keluar, menangis sekali. Apa yang dilakukan Hajar? Lari dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah, bolak-balik. Untuk apa? Mencari air. Kira-kira kalau kalian sehat, ada air yang keluar tidak? Kira-kira ada air tidak? Malfa paham tidak? Kalau belum paham ya Pak Guru. Dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah itu mencari air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai capek itu nggak mendapatkan. Tetapi apa? Karena Hajar sudah berusaha, sudah mencari rezeki Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan air. Berupa apa? Injakan nangisnya. Biasanya kalau anak kan nangis apanya? Kakinya bergoyang-goyang tidak? Ulangi lagi. Kalau anak bayi, kakinya kalau nangis bergoyang-goyang tidak? Diayunkan apa tidak? Badannya bergoyang tidak? Gimana nangis bayinya? Nah, itu. Dengan izin Allah di kakinya itu keluar zam itu artinya muncrat, keluar. Keluar, luar biasa ya. Dari situlah kita mengambil hikmah bahwa kita berusaha, kita belajar, kita rajin sekolah, kita rajin mempraktekkan apa yang dicontohkan oleh Bapak Ibu guru, itu tugas kita. Adapun hasilnya Allah yang menentukan. As-sa'yu min indika, usaha dari kita. Warizku minallah, sedangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Siti Hajar jalan-jalan tidak ada air, tetapi ada usaha, ada niat. Tahu niat tidak?
niat itu wajib dalam Islam. Innamal a'malu binniyat. Kalau kalian ibadah, berangkat sholat, tapi niatnya ingin dipuji, berdosa apa tidak? Berdosa, tidak mendapat pahala. Kalau kalian menolong seseorang karena ingin dianggap pahlawan, bagus tidak? Tidak. Maka momentum hari santri kita perbaiki niat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian karena kita santri, biasanya kalau tidur sesuai dengan tata cara agama Islam. Apa yang dilaksanakan ketika kita mau tidur? Salah. Yang betul? Berwudu. Nah, sebelum berwudu apa yang kita lakukan? Gosok gigi. Coba bayangkan, kalian habis makan jengkol kemudian tidur, bagus tidak? Tidak. Maka yang pertama gosok gigi, kemudian berwudu. Setelah berwudu kita menuju kasur. Apa yang kita laksanakan? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma bismika, Allahumma. Nah, ulangi lagi. 1, 2, 3. Allahumma. Amin. Kenapa kita berdoa? Kenapa kita berwudu? Satu, kalau kita berwudu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil nyawa kita, maka kita tidur dalam keadaan, kita meninggal dalam keadaan bersuci. Paham ya? Ulangi lagi, kalau kita meninggal kemudian dalam keadaan suci, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam surga. Siapa yang mau masuk surga? Aduh, jangan, nanti mati dulu kamu. Karena syarat masuk surga adalah meninggal. Ulangi lagi, syarat masuk surga adalah meninggal. Tidak mungkin kalau kamu masuk surga tapi tidak meninggal. Kemudian setelah kita tidur, kita bangun jam 3:30 atau jam 3. Untuk apa? Melaksanakan sholat tahajud. Dikatakan sepertiga malam Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi. Untuk apa? Mencari tangan-tangan yang mengangkat tangannya, bukan menyerah ya, tapi angkat tangan. Angkat tangan semua. Dibalik. Dadah. Nah, kemudian apa? Kita berdoa kepada Allah dengan apa? Sholat tahajud. Berapa rakaat? Paling sedikit 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8. Yang penting tidak ganjil. Setelah sholat tahajud, kita lanjutkan dengan sholat witir. Ditutup sholat witir. Berapa rakaat, Pak? 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9, 11. Selesainya kapan? Nggak selesai nanti. Setelah sholat witir kita berwudu kembali biar apa? Tidak ngantuk. Kita pergi menuju musolah atau masjid. Dikatakan sholatul jamaati afdhalu min sholatin fardhi. Pahala sholat berjamaah berapa? Bisa wa ishrina darajah. Berapa? 27 kebaikan. Contoh, Mas Pio sholat sendirian, pahalanya berapa? 1. Waria, Malva, Eva sholat berjamaah, pahalanya berapa? 27 kebaikan. Hebat sekali, Pak. Apakah sholat berjamaah harus di musola? Harus di masjid? Jawabannya tidak. Sholat berjamaah boleh di mana saja. Di rumah, di musola, dilanggar jangan. Kalau dilanggar tidak boleh. Ada pertanyaan, kalian sholat kemudian ada hewan anjing datang,
Duduk di samping kalian, menjilati kakinya, sholatnya batal tidak? Kalian sholat berjamaah, ada hewan anjing datang, kemudian menjilati kakinya. Pak Guru belum ngomong tidak batal. Sholatnya batal tidak? Tidak, karena hewan anjingnya menjilati kakinya. Itu ilmu ya. Nah itu ilmu. Ilmu apa Pak? Ilmu pengetahuan apabila ada anjing datang menjilati kakinya tidak batal. Karena anjing termasuk najis mughaladhah. Najis ada berapa? 1, 2, 3. Mau apa contohnya? Pipis, air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibunya, karena susu banyak, Indomil, ya Tramil. Kedua, kalau perempuan walaupun hanya minum susu ibunya tetap namanya najis mutawasito. Tuh. Berarti pipisnya laki-laki sama perempuan bau mana? Perempuan, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, najis mutawasito. Najis mutawasito contohnya tai ayam, ayam, ya pantas lah. Kedua, kalian. Kemudian pipis, darah, apalagi? Pokoknya tengah-tengah. Dan yang terakhir najis mughaladhah. Biar semangat, kita membaca sholawat dulu. Sholat. Alhamdulillah hafal semua. Berapa pahala orang yang membaca sholawat? Asyraf 10. Ingat ya, satu hari minimal kalian berapa sholawatnya? 100. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mau pergi ke lapangan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mau pergi cari rumput, sallallahu ala Muhammad. Luar biasa, asyraf. Kemudian setelah membaca sholawat, membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu yang pendek. Pak, pendek sekali. Yang panjang boleh asayyibul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pertanyaan lagi, Pak, apa sih manfaat sholawat? 1, kalian mendapat syafaat nanti. Kapan? Yaumil qiyamah. Apa itu hari kiamat? Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka yauma yakunun nasu kal farashil wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Tuh, hari kiamat nanti manusia seperti laron. Tahu laron enggak? Tahu laron tidak? Tahu laron tidak? Kalau tidak tahu laron susah menjelaskan nih Pak Guru. Tahu saja gampang. Tahu laron tidak? Ulangi lagi. Tahu laron tidak? Laron itu biasa yang muncul setelah hujan. Tidak hujan itu yang mohon maaf sebesar-besarnya karena perbedaan bahasa. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kata Buya Hamka dikatakan orang itu harus menyesuaikan bahasanya. Karena Pak Guru tidak menyesuaikan, Pak Guru yang salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak usah menunggu. Nah, tahu laron ya? Tahu.
Itu seperti itu hari kiamat. Kemudian apa? Gunung seperti kapas berterbang, itu luar biasa. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi yang perbuatannya bagus, perbuatannya luar biasa, waktu azan sholat, waktu tidur, waktu makan, waktu ada berbuat yang tidak baik dihindari, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan apa? Surga. Tahu surga enggak? Surga itu tempat yang bagus, yang indah sekali. Untuk siapa? Balasan bagi orang yang berbuat kebaikan, kemudian bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanku, bahwa Nabi Muhammad adalah utusanku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah syahadat semua? Bangun tidur sudah, belajar sudah, yang terakhir apa? Belajar. Tahu belajar tidak? Sampai-sampai itu ada anjuran, belajarlah sampai ke negeri jauh sekali, ke negeri Cina. Aduh, mana juga ada sekolah kok. Belajarlah sampai ke negeri. Nah, luar biasa. Kemudian ada lagi hadis yang mengatakan tolabul ilmi faridatun minal muslimin wal muslimat. Kemudian ada lagi belajarlah dari mana? Dari ya, Pak Guru lagi menyesuaikan bahasanya biar kalian paham. Dari kalian dilahirkan, kalian sudah belajar. Contoh, Pak, kok bisa bayi belajar? Contoh, kenapa bayi dimakan lewat mulutnya? Karena belum tahu. Coba bayangkan, kalau ibunya minum pakai hidung, anaknya pakai hidung tidak? Ulangi lagi, kalau ibu kalian minumnya pakai hidung, kira-kira kamu meniru tidak? Meniru. Kenapa kalian berjalannya pakai dua kaki? Karena bapak ibu kalian berjalannya pakai dua kaki. Coba bayangkan, ada penelitian di India, itu ada bayi yang diasuh oleh, bahasa kerennya itu yang makan pisang. Ya gitu. Nah, ternyata setelah umur 10 tahun, perbuatan, cara berjalannya, cara makannya, cara tidurnya persis seperti hewan. Ya, seperti hewan seperti itu, luar biasa ya. Maka kamu tuh harus bersyukur kamu dilahirkan. Ada contohnya, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau tidur, la tashrobanna qaiman, dalam keadaan berdiri. Siapa yang minum sambil berdiri, ditegur saja. Kalau Pak Guru nanti minum sambil berdiri, Pak mohon maaf kurang bagus, saya terima. Bukan nikahnya, saya terima tegurannya. Ulangi lagi, mulai hari ini kita minum sambil. Ulangi lagi, mulai hari ini kita minum sambil. Itu adab yang bagus sekali. Kalau makan sambil. Nah, paham ya? Yang nanti beli es doger, beli cincau, beli apa saja, minumnya sambil tutup. Kemudian tidak berdoa. Pak, apakah harus dengan doa yang panjang? Tidak. Cukup dengan bismillah juga cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suatu anjuran, siapa saja orang yang berbuat kebaikan tanpa diawali dengan baca bismillahirrahmanirrahim, aku kok enggak terputus dari keberkahan. Ingat ya. Ulangi lagi, siapa yang kalau minum tidak membaca bismillah? Ulangi lagi, kita membaca bismillah 1, 2, 3. Tapi sayang nih nggak ada minumannya, dari tadi nggak ada minuman. Pak Jelani, panitia, ada minuman ini.
Ini sebagai contoh cara minum yang baik, gelasnya dipegang kemudian diminumkan ke dalam mulut. Sudah. Dengan 3 tegukan. Minum, 1, 2, 3. Paham sekali langsung saja. Tapi itu contoh ya yang baik seperti itu. Boleh tidak Pak? Boleh lah. Boleh tidak Pak minum tidak membaca bismillah ya? Boleh. Tapi tidak membawa keberkahan. Ya? Paham tidak? Ulangi lagi. Kalau minum nih. 40 tadi sudah dikatakan ya. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener pengen lagi tapi malu ya. Nah itu contohnya ya. Baca bismillah tidak? Baca ya. Ingat baca bismillah. Pak ternyata mau tidur doanya lupa. Baca bismillah. Karena bismillah adalah sumbernya doa. Kamu nggak hafal yang penting bismillah. Ingat ya. Mau pergi bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ingat, ulangi lagi. Kalau mau tidur baca bismillah. Bangun tidur alhamdulillah. Mau minum, mau belajar, itu adalah contoh yang baik yang dicontohkan agama Islam agar kita semua bisa mempraktekkan. Ingat ya, mulai sekarang berjanji. Ulangi lagi, saya berjanji tidak akan minum sambil berdiri. Wah yang benar. Ulangi lagi, la tashrabanna qa'iman. Tidak. Pak boleh berdiri gak? Ya boleh, tapi tidak mencontoh agama Islam. Kecuali kepepet ya. Contohnya gimana? Lagi haus sekali di sungai, boleh lah minumnya berdiri. Apakah lagi di kamar mandi pengen haus Pak? Ya nggak mungkin lah, kamar mandi pengen haus. Paham ya? Pengen minum, maaf. La tashrabanna qa'iman. Tidak boleh, jangan sampai minum sambil berdiri. 3 tegukan ya yang tadi contohkan. Apa kamu contohkan lagi? Tidak usah. Kita sudah belajar dari tadi, belajar kemudian yang sampai sambil tidur. Yang terakhir, kenapa kita tadi belajar? Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Ulangi lagi, kenapa kita harus belajar? Akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Orang yang berilmu masuk rumah akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, rumah saya sepi, tetap membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robin lagi duduk, kalian lewat, siapa yang pertama kali mengucapkan salam? Pak Robin lagi duduk, kalian lewat jalan 2 orang. Kira-kira siapa yang pertama kali mengucapkan salam? Oke. Ulangi lagi. Kali Pak Robin lagi duduk, kalian berjalan. Siapa yang pertama kali mengucapkan salam? Yang lewat. Kemudian kamu bertamu. Siapa yang pertama kali mengucapkan salam? Yang bertamu apa yang didatangi? Bertamu. Kemudian selanjutnya setelah mengucapkan salam, apa di depan pintu apa ke samping? Bagus. Kenapa ke samping? Nih, Malik tahu? Kenapa kita ketika mengucapkan salam bertamu, setelah bertamu kita menyamping, tidak di depan pintu? Wah, ya pintar sekali. Itu jawabannya lucu buat Malik. Tepuk tangan. Tapi yang benar kenapa? Untuk memberi kesempatan tuan rumah untuk beberes. Takut belum pakai baju, wah kelihatan kan? Atau lagi makan, bisa membersihkan makanannya dulu.
lagi tidur bisa bangun dulu, itu salah satu contoh yang dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penutup, Pak Guru mau tanya ini, siapa nama anaknya Nabi Muhammad yang tidak mau naik perahunya Nabi Nuh? Siapa nama anaknya Nabi Nuh yang tidak mau menaiki perahunya Nabi Nuh? Kan'an. Berapa jumlah nabi yang dijuluki ulul azmi? 1, 2. Ibrahim. Selanjutnya berapa jumlah nabi dan rasul? 25. Berapa jumlah nabi? Banyak. Perbedaan nabi dan rasul adalah kalau rasul untuk dirinya dan umatnya, dan kalau nabi untuk dirinya sendiri. Pertanyaan sebelum ditutup, cluenya, bumi itu bulat. Jika 6 adalah 1, jika 10 adalah 1, jika 9 adalah 1, jika 90 adalah 2, berapa jumlah 1200? 1200. Pintar sekali. Bu Reni masih bingung, makanya dengar kan tausiahnya Pak Guru. Yang kedua, cluenya adalah bumi itu bulat. Jika 10 adalah 1, 60 adalah 2, berapa nilai 10? 1. Paham ya? Paham. Iya masih ya gini, tausiah. Jika di sana ada gunung, di sini tidak ada. Jika di sini ada Pak Guru, di belakang Pak Guru ada Ibu dan Bapak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama dia bakar boleh diharap. Tadi tausiah dari Al-Ustaz Bapak Mas Guru SPD. Kepada siswa SD silakan boleh ke kelas masing-masing. Jangan lupa ini tikarnya langsung diberes. Berarti kerulin balik di Lando. Setelah ini 15 menit lagi tausiah kembali oleh Bapak Mas Guru. Sampai jam 12. Ya, jangan dulu. Kalian silakan boleh istirahat. Solawatan deh, sambil solawatan. Inilah dia pawai dari anak-anak SD dan SMP Kadumanis keliling desa. Ada Bu Dora. Ada Bu Abi dan Al Ustad.
Ayo mampir, mampir. Ya, ini sambil melihat keindahan Desa Kadumanis. Ambil rambutan, Pak. Ambil rambutan, Pak. Pak, ambil, Pak. Rambutan. Dan Ayo, tadi ya. ya. Gua di belakang kamera, Pak. Wah, Sal. Tuh, itu saja. Jangan buah. Itu mangganya ya. Apa Bu? Itu mangga, lihat. Mau Bu? Iya mangga. Masih kecil. Ya ini ada acara para warga juga ini. Mangga. Mangga Bu. Jare enak mudun iki jare wong kuwi. Guru ya, enak manjat lah. Manjat, Bro. Masak malah sama saya. Kemarin dia main jogging. Dari itu. Capek pakai. Dari
Supaya kau Terus kami langsung masuk. Coba yang mahal ini.